Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusuf Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Ini kayaknya udah lama banget ya Aziz nggak ngobrol bersama orang-orang yang luar biasa tentunya di Expose. Nah, untuk episode kali ini juga sangat spesial nih pemirsa yang ada di rumah. Ini bisa dijadikan satu buah knowledge ya, ataupun pengetahuan untuk kita semuanya yang tadinya nggak tahu bisa tahu apakah itu ataupun apa kita akan membahas tentang tema apa. Nah, Aziz di sini sudah bersama dengan orang-orang yang sangat luar biasa sekali. Hari ini ataupun episode kali ini kita akan membahas topik perihal crash program keringanan hutang. Nah, di samping Aziz sekarang sudah ada narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa pemirsa. Yang pertama ada Bapak Wahyu Setiadi, MM ya pemirsa, beliau merupakan Kepala KPKNL Pekalongan. Assalamualaikum Pak Wahyu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Aziz. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Wahyu? Alhamdulillah hari ini? Baik. Ini Pak Wahyu, kalau kita ngelihat Pak Wahyu mukanya bersinar ya pemirsa ya. Karena kita udah ngobrol Pak Wahyu sering puasa Senin kayak masih semoga bisa tertular ya sama Aziz sama kru-krunya yang ada di sini. Karena ini hal yang baik Pak Wahyu. Ya. Jadi harus dicontoh gitu. Oke, selain ada Pak Wahyu, pemirsa yang ada di rumah kita juga sudah kedatangan narasumber juga yang tidak kalah luar biasa. Ada Bapak Dwi Nugroho SHMSI. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Piutang Negara. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam. Pak Dwi dilihat dari kamera kayaknya pusing ya ngurusin piutang negara. Betul ini. Gimana Pak Dwi, pusing? Ya, dinikmati. Ya, jawaban paling tepat ya pemirsa, walaupun pusing dinikmati. Kenapa? Karena kerjaannya. Nah, kalau namanya kerjaan kita niatin ibadah nanti jadi pahala ya Pak Dwi. Insya Allah. Masih kembali lagi ya akhir-akhirnya. Oke, di sini kita bakal membahas pemirsa seperti tadi yang Aziz sudah sebutkan, topik ataupun tema kali ini yaitu crash program keringanan hutang gitu kan ya. Nah, pasti pemirsa yang di rumah juga pasti ada yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih? Ada yang begitu Pak, ada yang paham, ada pun yang belum paham gitu ya, sebenarnya apa sih KPKNL gitu, ataupun baru pertama kali mendengar atau mungkin sudah sering mendengar dan lain sebagainya. Untuk itu mungkin Aziz mau tanya terlebih dahulu sama Pak Wahyu ya, selaku kepala. Pak Wahyu, mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran gitu, pengen tahu apa sih sebenarnya KPKNL ini. Silahkan bisa dijelaskan sedikit. Ya, terima kasih Mas Aziz. Jadi bisa kami jelaskan di sini kalau KPKNL itu kepanjangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, merupakan kantor vertikal di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan, yang kami itu bertanggung jawab kepada Kanwil di JKN yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Itu Mas Aziz. Oke ya, jadi sudah sedikit paham ya buat pemirsa yang ada di rumah, sudah ada sedikit gambaran gitu ya. Intinya adalah kalau umpamanya mungkin bahasa gampangnya ibaratnya kalau diruntut ke atas nanti ketemunya sama Bu Sri Mulyani ya. Betul. Okay. Karena yang familiar beliau ya, betul. Yang sering muncul di sosial media, yang sering banget datang ke podcast dan lain sebagainya. Jadi ini adalah pemirsa punya ibaratnya adalah anak dari perusahaan kementerian, bukan anak ya, bener ya Pak ya, bener betul, ya, anak perusahaan dari Kementerian Agama, intinya seperti Kementerian itu. Keuangan ya. Kok Kementerian Agama, mentang-mentang jadi duta penyiarnya Kementerian Agama, ingatnya Kementerian Agama, Kementerian Keuangan ya pemirsa yang ada di rumah, intinya seperti itu. Nah, ini adalah di ibaratnya cabang di Kota Pekalongan gitu ya, kantor wilayahnya ataupun kanwil bisa disebut seperti itu. Oke, kemudian mungkin Pak Wahyu bisa dijelaskan nggak sih Pak Wahyu tentang struktur organisasi dari KPKNL ini tersendiri seperti apa? Monggo. Jadi untuk KPKN sendiri itu merupakan kantor vertikal yang saya sebutkan tadi. Di bawahnya itu kita ada seksi-seksi. Ada seksi, salah satunya seksi piutang negara, yang nanti bergerak di pengurusan piutang negara, dalam hal ini nanti mengurusi terkait dengan keringanan hutang. Nah, kemudian juga kita mempunyai tugas di bidang selain piutang negara, kita ada pengelolaan kekayaan negara, kemudian ada penilaian, kemudian ada lelang. Jadi ada 4 tugas kita, mulai dari pengelolaan kekayaan negara, kemudian penilaian, piutang negara, dan pelelangan. Kemudian wilayah kerja kita juga meliputi 4 wilayah. Kota Pekalongan itu meliputi dari Kabupaten Kendal, kemudian Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pekalongan.
Jadi memang luas wilayahnya pemirsa yang ada di rumah ya. Ini luar biasa sekali ya pemirsa ya. Jadi setiap hari berhubungan ataupun ibaratnya hirup likupnya di tentang perhutanan tentang pemerintahan, bukan pemerintahan ya, di pusat gitu ya Pak ya. Iya, betul. Luar biasa sekali, ini bikin kepala memang pusing. Mungkin Pak Dwi bisa dijelaskan sedikit, karena Pak Dwi ini adalah sub dari bagian seksi piutang negara Ya, gitu betul. ya. Pak Dwi bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya apa sih tugas, kemudian fungsi, dan juga wilayah kerja tadi sudah dijelaskan sedikit sama Pak Wahyu. Monggo, mungkin Ya. fungsi sama tugasnya. Terkait dengan pengurusan piutang negara adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada negara terkait dengan suatu perjanjian tertentu atau peraturan perundang-undangan tertentu. Jadi piutang negara yang diserahkan ke kita itu ada dari berbagai instansi. Kalau boleh kita sampaikan di sini untuk di wilayah kerja KPKNL Pekalongan ini adalah dari Pemda dulu ya, dari Pemkot, itu dari rumah sakit Bendan sendiri. Nah itu banyak sekali kasus-kasus piutang negara yang macet yang diserahkan kepada kita untuk dilakukan pengurusan. Nah pengurusan tersebut mulai dari pemanggilan kita, pemanggilan 1, pemanggilan 2. Sampai nanti dilakukan surat paksa namanya. Kita sebenarnya ada eksekutorialnya. Ya, jadi kita bisa melakukan eksekutorial, itu terkait dengan surat paksa. Nah, lebih lagi kalau ada barang jaminan, nah, itu bisa kita lakukan penyitaan. Baru kita nanti selesai kita lakukan penjualan secara lelang. Jadi secara umum seperti itu. Jadi berkas-berkas yang diserahkan kepada kita itu dari berbagai instansi yang seperti saya sampaikan tadi, ada yang dari Pemkot, kemudian yang dari wilayah kerja yang lain di Kabupaten Batang, ada di Kabupaten Kendal, itu ada dari dinas-dinas tertentu, ada dari Dinas Pertanian, ada dari Dinas Peternakan, kemudian kami juga melakukan istilahnya perbantuan terkait dengan pengurusan piutang yang lain, termasuk di dalamnya adalah pengurusan piutang dari BLBI. Jadi lumayan banyak yang kita lakukan pengurusannya. Banyak dan rumit ya pemirsa ya. Bener nggak sih Pak Dwi? Ya, karena kita kan ngurusi orang susah ya istilahnya. Ngurusin orang bermasalah, bukan orang si instansi yang bermasalah ya. Mungkin lebih tepatnya seperti itu ya Pak Dwi ya. Instansi bermasalah menyerahkan kepada kita. Jadi untuk menyelesaikan piutang dari masyarakat. Ini luar biasa ya pemirsa ya, semakin rumit dan semakin menarik tentunya. Pak Dwi, nanti kita lanjutin lagi sama Pak Wahyu tentunya, karena fokus kita hari ini kita bakal tidak hanya menjelaskan tentang apa sih sebenarnya KPKNL ataupun memperkenalkan pemirsa yang ada di rumah, namun juga ada program spesial gitu yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah, yaitu program keringanan hutang. Jadi pemirsa yang ada di rumah juga kalau masih penasaran gitu kan ya, sebenarnya program ini itu seperti apa sih lebih detailnya, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak buat pemirsa yang ada di rumah masih setia bersama kami. Kita lanjutkan kembali masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan Aziz juga masih bersama dengan Pak Wahyu, bersama dengan Pak Dwi tentunya ya. Ini harusnya Aziz ajakin bercanda karena Pak Wahyu sama Pak Dwi biasanya di kantor udah sepanang pemirsa. Jadi di sini biar santai gitu ya. Tadi disuguhin teh gitu biar seger, harusnya jangan teh ya Pak ya, Thai tea ya. Anak muda dong ya. Iya, kita lanjutin lagi, masih membahas crash program keringanan hutang pemirsa. Oke, sekarang saya ke Pak Wahyu lagi ya. Pak Wahyu, bisa dijelaskan nggak sih Pak Wahyu, apa sih yang dimaksud dengan PUPN gitu? Monggo Pak.
Jadi PUPN itu adalah panitia urusan piutang negara. Itu terdiri dari tim interdepartemental yang anggotanya itu dari 4 instansi, dari Kementerian Keuangan, kemudian dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dan dari pemerintah daerah. Jadi nanti mekanismenya itu ada penyerahan berkas ke kita, kemudian lewat KPKNL, kemudian nanti pengurusannya oleh panitia PUPN itu. Dalam hal ini nanti kami sebagai anggota itu melakukan pengurusan piutangnya. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah paham ya sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan PUPN ini adalah kepanitiaan ibaratnya ya, yang terdiri dari 4 apa ya bisa dikatakan 4 instansi ya, dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Kepolisian, kemudian juga Kejaksaan ya Pak tadi ya kalau nggak salah ya Pak ya. Oke, kemudian nih saya ingin bertanya sama Pak Dwi. Pak Dwi, bisa dijelaskan nggak sih bagaimana proses pengurusan piutang negara yang dilakukan di KPKNL di lingkungan DJKN, Pak Dwi? Monggo Pak Dwi. Terima kasih Mas Aziz. Jadi pengurusan piutang negara itu yang pertama adalah ada penyerahan terlebih dahulu. Ada penyerahan terlebih dahulu, mungkin dari saya ambil contoh aja yang gampang, yang sering menyerahkan di Kota Pekalongan ini adalah Rumah Sakit Bendan. Nah, dari Rumah Sakit Bendan menyerahkan berkas-berkas tentunya sudah dilengkapi dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat ya. Biasanya syaratnya apa aja tuh? Bisa kami sampaikan ya sedikit ya. Sedikit aja mungkin. Yang pertama adalah resume dulu. Ya, jadi dari rumah sakit itu sudah membuat resume. Siapakah penanggung hutangnya, terus jumlah hutangnya berapa, kemudian alamatnya di mana. Ya, kalau disebutkan juga di situ kalau ada barang jaminan, kalau nggak ada barang jaminan sudah dicoret aja. Kemudian yang intinya lagi adalah sudah dilakukan upaya optimal. Upaya optimal itu adalah penagihan baik secara langsung maupun surat. Jadi itu minimal dilakukan 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali kita proses, kita terbitkan disebut sebagai resume kasus piutang negara. Muncul itu, kemudian kita tetapkan, kita munculkan produk PUPN yang ditandatangani oleh anggota P yang dalam hal ini adalah Pak Wahyu, yang disebut dengan SP3N. Surat penerimaan pengurusan piutang negara. Nah, itu sudah sah bahwa piutang itu pengurusannya sudah beralih ke PUPN, dalam hal ini adalah KPKNL Pekalongan. Setelah itu SP3N sudah muncul, berkas-berkas sudah kita terima, baru kita lakukan pemanggilan. Pemanggilan itu dilakukan 2 kali, namanya panggilan pertama dan panggilan terakhir. Nah, apabila si debitur itu datang, kita lakukan wawancara, kita lakukan pendalaman, apakah dia mengakui piutangnya itu apa tidak, kemudian jumlahnya sekian diakui apa tidak. Nah, dari situ kita lakukan penggalian informasi, kemudian biasanya ya kita tetap untuk bisa dilakukan pelunasan. Nah, setelah itu apabila itu kalau datang ya, kalau nggak datang ya proses berjalan. Proses berjalan, kemudian kita terbitkan surat paksa. Nah, apalagi yang saya sebutkan tadi sebagai eksekutorial dari PUPN untuk menagih piutang tersebut dalam jangka waktu 1 kali 24 jam untuk segera melunasi sejumlah piutangnya. Tapi kalau mamanya sudah dijemput, melakukan paksa dan lain sebagainya, namun belum dilunasi juga, itu gimana tuh Pak Dwi? Nah, tindakan apa yang akan dilakukan? Di dalam pelaksanaan pengurusan piutang memang ada 2 hal yang penting dalam hal ini adalah yang pertama adalah pengembalian rupiah yang telah terutang tadi. Kemudian yang kedua adalah tindakan administratif. Tindakan administratif tadi tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Bisa nanti kita lakukan penghentian penagihan, namanya PSBDT. Ya, tadi dari PSBDT tersebut istilahnya pengurusan piutang itu berhenti untuk sementara. Ya, itu termasuk salah satu produk dari panitia urusan piutang negara.
Oke ya, agak rumit ya pemirsa. Panjang ya. sebenarnya. Panjang dan Betul. rumit, tapi kalau dijalani mungkin akan paham gitu ya. Betul. Pak Dwi ya. Oke ya, sedikit gambaran bagaimana proses ya pemirsa ya untuk penagih piutang tersebut dilakukan gitu ya buat pemirsa yang ada di rumah. Namun di sini ini yang paling penting nih pemirsa, karena ini kan ada program khusus gitu ya yang Betul. ingin disampaikan sama pemirsa yang ada di rumah, yaitu program program keringanan hutang. Nah mungkin Pak Wahyu gitu kan ya, selaku kepala bisa menjelaskan sedikit sebenarnya ini gambaran programnya seperti apa sih Pak Wahyu, kemudian targetnya itu untuk siapa, kemudian apa yang ingin di-goalskan di dalam program ini, monggo. Ya. Jadi gini Mas Ajis, untuk kegiatan crash program keringanan hutang ini sudah kita laksanakan 3 tahun, mulai tahun 2021, 2023 dan 2022 dan 2023. Adapun latar belakang ini kan kita untuk optimalisasi penyelesaian piutang negara. Kemudian juga efek dari COVID itu kan sangat membantu masyarakat, khususnya debitur yang kurang mampu. Jadi kenapa kok 3 tahun bisa dilaksanakan ini? Karena memang efeknya, manfaatnya terhadap masyarakat, khususnya penanggung hutang itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian juga untuk optimalisasi juga BKPN di KPKNL. Ya. Kemudian juga crash program sendiri itu kan merupakan upaya optimalisasi untuk pengurusan piutang yang dilaksanakan secara terpadu kepada penanggung hutang, salah satunya dengan program keringanan hutang. Keringanan hutang sendiri itu adalah pengurangan jumlah pembayaran, baik itu pokok maupun BDO, bunga, denda, dan ongkos. Jadi keringanan cukup tinggi sekali, cukup bermanfaat buat masyarakat. Itu di tahun 2023 di PMK 13 itu ada keringanan pokok itu sampai 80%. Wow. 80% itu kalau yang ada jaminannya 35% pokok, nanti plus diskon 40 kalau sampai dengan bulan Juni, 20 sampai 30 sampai bulan September sampai Desember plus 20%. Biasa ya. Kalau yang tidak ada jaminan nanti 65% waktu ya. 65% pokok. Kemudian nanti kalau sampai dengan bulan Juni plus diskon 40%. Wow, ya ini luar biasa ya pemirsa. Makanya ini lumayan kita ya, berharap masyarakat bisa memanfaatkan program crash hutang. Mengurus gitu ya. Betul Mas Aziz. Oke ya, Pak Wahyu kita harus break terlebih dahulu nggak masalah ya. Jadi sebenarnya penasaran ya pemirsa yang ada di rumah ya, karena memang ibaratnya diskon ataupun potongan ataupun dispensasi gitu ya yang diberikan ini sangat besar sekali pemirsa. Namun nanti kita akan bahas secara tuntas lagi setelah segmen berikut ini pemirsa. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat lebih santai. Kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah, masih di program Expose, lebih dekat lebih santai. Kita masih membahas crash program keringanan piutang pemirsa ya, masih bersama dengan Pak Wahyu dan juga sama dengan Pak Dwi gitu kan. Ini Pak Dwi senyumnya murah ya, murah senyum maksudnya. Kalau kata-katanya dibalik kayaknya konotasinya berbeda ya Pak ya. Senyumnya murah sama murah senyum gitu ya. Oke, Pak Wahyu kita lanjutin lagi ya ngobrolin tentang program ini. Ini sangat menarik sekali sih sebenarnya kalau umumnya. Semoga ini banyak ya para debitur yang menyaksikan ini, kemudian juga menyelesaikan semua piutangnya karena dikasih ibaratnya keringanan gitu ya Pak Wahyu ya. Oke Pak Wahyu, kalau tadi kita sudah menjelaskan sedikit tentang program tersebut gitu kan ya. Kemudian bagaimana sih sosialisasinya Pak Wahyu gitu, bisa dijelaskan lebih detail ataupun rinci monggo. Oke, terima kasih Mas Aziz. Jadi terkait dengan publikasi kita terkait dengan program keringanan hutang, kita sebelumnya kita inventarisasi debitur yang ada di kita, kemudian kita surati. Kita surati semua debitur terkait dengan program ini. Nah, kemudian kita pastikan bahwa surat yang kita kirim itu bisa diterima. Nah,
Kemudian yang selanjutnya kita juga lewat medsos. Kita bisa lewat website kita, kemudian kita lewat IG, kemudian kita lewat pamflet di kantor. Kemudian juga nanti dari WA juga kita sampaikan juga. Kemudian nanti dari masyarakat sendiri yang sudah menerima itu, kemudian kita pastikan juga kalau yang sudah menerima, nanti kita hubungin terkait dengan program ini. Nanti kita coba kita bantu, kemudian kita juga tentunya kontak person ada di kita sampaikan juga. Wow, luar biasa. Ini sosialisasinya udah top level ya pemirsa ya. Tapi kalau umpamanya memang debiturnya belum bisa mau menyelesaikan sampai finish, ya gimana lagi ya? Ya, betul. Pak Wahyu ya, ibaratnya ini sudah di deep secara dalam gitu ya, mendekat gitu ya pemirsa ya. 1% gitu kan dikasih tahu, disuratin, di email, dan kemudian di WhatsApp dan lain sebagainya. Bahkan hari ini pun kita mensosialisasikan ya, Pak Wahyu dan juga Pak Dwi ya, agar para debitur yang memiliki piutang agar bisa menyelesaikan mumpung masih ada program ini. Ini adalah program yang ibaratnya apa ya, bisa meringankan gitu para debitur yang memiliki piutang gitu. Oke, sekarang saya ingin ke Pak Dwi. Pak Dwi, tantangan pelaksanaan crash program dari KPKNL Pekalongan ini apa aja sih Pak Dwi? Jadi untuk tantangannya, ini kan program sudah berjalan 3 tahun ini ya. Nah, sementara sekarang ini segmennya lebih diperluas. Kalau yang dulu itu piutang-piutang yang sumbernya dari APBN yang bisa dilakukan crash program. Akan tetapi untuk tahun yang ini sudah masuk ke piutang yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Jadi segmennya lebih luas. Akan tetapi kendalanya karena kebanyakan piutang yang kita urus adalah piutang dari rumah sakit. Kendalanya adalah terkait dengan penyampaian pemberitahuan kita. Ya, itu kebanyakan ada beberapa, mungkin ada sekitar 40 surat itu yang kembali. Ya, ini kan menyulitkan kita untuk apa istilahnya? Lanjuti ya. Iya, betul. Karena suratnya pun tidak tersampaikan ya. Tidak tersampaikan ya. Saya lihat dari PT Pos itu kembalinya itu antara lain adalah alamat tidak sesuai. Kemudian sudah berpindah. Data yang tidak valid berarti. Ya, kemudian yang ketiga bisa orangnya sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu adalah kesulitan-kesulitannya. Tapi dari sisi diskonnya sebenarnya sangat besar, apalagi yang untuk rumah sakit. Nah, rumah sakit itu adalah flat 80%. Wow. Sampai nanti tanggal 25 Desember. Oke, ya. Jadi mumpung masih ada program ini masih berlangsung gitu kan ya, ayo buruan gitu ya. Tapi kendalanya memang gimana ya, 40 surat aja bisa kembali lagi gitu ya Pak Dwi ya. Ini kalau dari data aja sudah tidak valid, bagaimana untuk bisa menindaklanjutin gitu ya. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang tantangan, kemudian mungkin Pak Wahyu, siapa saja sih Pak Wahyu yang bisa mengikuti program crash program ini? Ya, monggo. Tentunya ada syarat-syarat yang siapa saja yang bisa mengikuti kegiatan crash program. Itu untuk utang maksimal 2 miliar. Oke. 2 miliar. Kemudian tentunya yang sudah diserahkan ke KPKNL, yang sudah terbit SP3N, SP3N ya. Kemudian juga ada yang khusus juga yang disampaikan Pak Dwi tadi terkait dengan diskon sampai 80%. Betul. Itu antara lain yang tidak ada jaminannya, kemudian SPP, SPP buat mahasiswa ya. Kemudian piutang di bawah 8 juta Pak. Piutang di bawah 8 juta dan piutang itu salah satu yang tidak bisa diikut itu adalah piutang yang sudah dijamin oleh asuransi. Itu tidak bisa ikut kegiatan ini. Jadi kami harapkan nanti debitur itu memanfaatkan kegiatan ini sampai dengan bulan Desember. Karena tentunya ini sangat meringankan sekali Mas Aziz. Sangat meringankan sekali. Yang utangnya bisa didiskon sampai 80%.
itu tidak gimana akan lagi? Ya. Baju aja sekarang 75% ya Iya, diskonnya Pak betul. ya. Ini hutang 80% loh pemirsa loh ya. Matahari pun tidak ada diskon sampai 80%. Sebut merek Pak Wahyu ya. Nggak apa-apa Pak Wahyu, santuy. Oke, bener banget. Jadi buat pemirsa ataupun para debitur tentunya bisa memanfaatkan program ini dengan baik gitu kan ya. Karena memang apa ya, kalau umpamanya tidak bisa memanfaatkan nanti rugi sendiri ya Pak Wahyu ya. Betul. Gitu. Tapi ini para kameramen nggak usah khawatir ya, piutang minimal 2 miliar. Saya yakin kalian nggak punya utang 2 miliar. Bercanda ya. Oke ya. Jangan sampai ya Pak Wahyu ya punya utang 2 miliar, punya tabungan 2 miliar. Amin. Ya, piutang 2 miliar jangan gitu maksudnya pemirsa. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah berbicara mengenai apa tuh namanya, siapa saja yang mendapatkan program crash program ini ya pemirsa. Kemudian saya ingin bertanya sama Pak Dwi ya, hasil yang dicapai dari pelaksanaan crash program keringanan utang di tahun 2023 mungkin bisa dipaparkan atau dijelaskan. Siap. Pak Dwi, monggo. Ya, jadi sesuai dengan tagline kita dari program crash program keringanan utang ini adalah lunas hari ini, lega sampai nanti. Wah, mantap. Kayaknya nanti kita penutupan harus pakai tagline itu ya Pak ya. Ada gerakannya juga? Ada gini. Wah, mantap ya pemirsa. Ya monggo Pak. Jadi sudah ada beberapa yang mengajukan, termasuk sudah dilakukan pembayaran. Jadi rata-rata memang dari pasien atau debitur rumah sakit. Nah, itu memang seperti dikatakan Pak Wahyu tadi, karena diskonnya memang 80% flat sampai nanti Desember. Jadi rata-rata mereka yang istilahnya suratnya itu bisa diterima dan menghubungi kita dan melengkapi syarat-syarat untuk melakukan crash program, itu mereka sangat antusias dan sangat berterima kasih kepada pemerintah terkait dengan pelaksanaan crash program ini. Ini jadi dari target kita 9 berkas kasus piutang negara, kita sampai dengan awal Juni kemarin sudah menyelesaikan 10 kasus. Wow. Jadi cukup puas gitu ya. Lumayan. Lumayan. Lebih malah ya Pak ya, dari 9 jadi 10. Oke deh. Mungkin last question ya dari untuk Pak Wahyu sama Pak Dwi, singkat saja pesan untuk masyarakat ataupun para debitur tentang program ini, monggo. Ya, terima kasih Mas Cis. Terkait dengan pemirsa Barik TV, pesan kami, utang itu akan dibawa mati. Betul. Maka manfaatkan kegiatan keringanan hutang. Karena kalau sudah lunas, alhamdulillah nanti sudah tidak dibawa ke akhirat. Betul. Manfaatkan pada kesempatan kali ini. Tagline kami, lunas hari ini, lega sampai nanti. Oke, nanti kita closingan kasih tagline ya Pak Wahyu ya. Bisa menambahi sedikit aja mungkin. Terima kasih Mas Aziz. Jadi apa istilahnya ya, kepada para debitur, sekali lagi manfaatkan kesempatan ini, siap-siap dengan persyaratan-persyaratan yang telah kita sampaikan melalui pemberitahuan surat kepada para debitur untuk segera menghubungi kami, sehingga batas waktu program ini tidak terlewatkan. Betul, oke deh. Gimana buat pemirsa yang ada di rumah ya, semoga menyaksikan para debitur ataupun masyarakat yang mungkin bersangkutan akan hal piutang gitu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat juga untuk pemirsa yang menyaksikan yang lainnya ya. Tidak terasa pemirsa, kita harus pamit undur diri tentunya, pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose hanya di Batik TV tentunya. Namun sebelum kita tutup episode kali ini, kita bakal ngasih tagline untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Mungkin Pak Wahyu bisa ajarin Aziz terlebih dahulu tagline dan gerakannya seperti apa? Lunas hari ini, lega sampai nanti. Oke, berarti nanti Aziz yang bilang lunas hari ini, nanti Pak Wahyu sama Pak Dwi yang jawab lega hari ini. Lega sampai nanti. Oh, lega sampai nanti. Oke ya. Kita langsung aja ya pemirsa ya, sama pemirsa ya, Pak Wahyu dan juga Pak Dwi. Lunas hari ini gitu ya. Ya. Oke, 3, 2, 1. Lunas hari ini, lega sampai nanti. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.